Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pada pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan tentang konsep dasar dari peluang. Sebelum masuk ke konsep dasarnya, kita lihat dulu buat apa kita belajar peluang. Peran peluang dalam statistik itu adalah untuk mengevaluasi kesimpulan untuk populasi yang dihasilkan jika kalian hanya memiliki informasi tentang sampel. Jadi dari yang sebelumnya kita mempelajari tentang bagaimana cara menggambarkan data baik menggunakan grafik, tabel maupun menggunakan nilai-nilai berupa rata-rata, kuartil, modus, dan lain-lain. Nah, pada saat kita menghitung statistika deskriptif menggunakan data sampel, kita berharap bahwa nantinya kita bisa menarik kesimpulan kondisi dari populasi kita itu seperti apa. Nah, untuk mengetahui bahwa kesimpulan yang kita ambil dari sampel yang kita miliki itu benar, maka kita wajib menggunakan yang namanya peluang. Kita lihat ya. Di sini saya akan coba melemparkan sebuah koin. Ini saya ambil gambarnya dari Google. Ketika kita melemparkan sebuah koin dan koinnya kita tahu bahwa memiliki dua muka, ada angka dan gambar, sebenarnya ketika kita lantunkan 5 kali saja, itu kan belum tentu muncul 2,5 angka dan 2,5 gambar gitu kan, nggak mungkin gitu muncul setengah. Nah, kenapa ya pada saat ketika saya ngomong koin, tapi di dalam pikiran kalian pasti langsung, oh iya peluang munculnya angka setengah, peluang munculnya gambar setengah gitu. Ini tuh hasil dari kesimpulan populasi. Jadi ketika saya coba koinnya berulang-ulang, ternyata muncul itu hanya angka dan gambar gitu. Walaupun pada lempar tadi 5 kali, ternyata nggak 2,5 dan gambar nggak 2,5 kok munculnya. Tapi mungkin angka semua atau gambar semua gitu. Itu baru 5 kali. Kenapa nggak dicoba 10 kali? Kenapa nggak dicoba 100 kali? 1000 kali gitu kan? Nah, si peluang ini yang membantu kita menarik kesimpulan bahwa peluang munculnya angka setengah dan peluang munculnya gambar setengah. Lalu kenapa kalau yang tadi cuma 5 kali ternyata munculnya angka doang? Karena yang ini itu, yang tadi munculnya 5 kali sama angka aja, itu bukan merupakan populasinya. Nah, ketika kita punya percobaan hanya melempar 5 kali sebuah koin, dan ternyata didapatkan sampelnya adalah angka, itu kan baru sekali. Kalau kita coba berulang-ulang, ternyata setelah diteliti, yaitu peluang munculnya angka setengah dan peluang munculnya gambar setengah. Nah, ini adalah salah satu penarikan kesimpulan untuk subpopulasi. Nah, jadinya kalau kita tahu populasinya, peluang itu dapat digunakan untuk memprediksi kejadian berikutnya, yang artinya tadi saya tahu bahwa di dalam koin itu ada muka gambar dan muka angka. Oh, cuma 2. Yang artinya ketika saya lantunkan sekali lagi koinnya, iya pasti kalau nggak muka ya angka gitu. Jadi itu gunanya peluang. Tadi peluangnya setengah angka, peluang gambar juga setengah. Tapi gimana kalau populasinya tidak diketahui seperti yang biasa kita gunakan, yaitu datanya cuma berupa sampel. Terus gimana? Nah, peluang ini berguna untuk menyusun populasi tadi. Gitu.
Kita lihat upaya menentukan peluangnya, bagaimana cara menentukan peluang bahwa percobaan saya itu sudah benar atau enggak. Maka untuk menentukan peluang, kita harus berusaha mendapatkan yang namanya ruang sampel, yang biasanya dilambangkan dengan T, dengan cara melakukan percobaan dalam upaya mendapatkan setiap titik sampel yang terdapat pada ruang sampelnya. Apa sih ruang sampel? Apa percobaan? Kita lihat dulu istilah-istilahnya. Percobaan di dalam statistik menyatakan tiap proses yang menghasilkan data mentah. Jadi kalau kalian melantunkan koin baru 5 kali gitu, ternyata munculnya angka semua. Ketika 5 kali lagi yang berikutnya ternyata gambar semua. Berarti itu coba lagi. Nah, itu tuh adalah usaha, itu percobaan, usaha mendapatkan data mentah. Sedangkan semua kemungkinan dari hasil percobaan, tadi 5 kali angka aja, 5 kali berikutnya gambar aja, ada angka, ada gambar, itu adalah ruang sampel untuk sebuah koin. Nah, angka atau gambarnya itu adalah titik sampelnya. Tapi di dalam peluang, kita biasanya tidak nanya peluang titik sampel berapa ya, tapi kita biasanya nanyanya berupa kejadian, yaitu kumpulan dari titik sampelnya. Kalau saya lantunkan 1 koin, kemungkinan munculnya angka berapa ya? Kalau 2 koin, 2 angka berapa ya? Nah, itu adalah kejadian, bukan titik sampelnya. Nah, satu lagi ada yang namanya komplement. Kalau komplement suatu kejadian A terhadap T, artinya saya mau semua titik sampel yang ada di T tapi tidak termasuk A. Itu biasanya dilambangkan dengan AC. Nanti kita lihat lagi ya. Nah, alat dalam menentukan titik sampel dalam percobaan, yang pertama kita bisa menggunakan yang namanya diagram pohon. Kita lihat langsung saja bagaimana cara menggunakan pohon. Misalnya percobaannya adalah melantunkan sebuah koin sebanyak 2 kali. Titik sampelnya apa aja ya, sehingga ruang sampelnya seperti apa. Nah, misalnya kita pura-pura nggak tahu dulu ya, melantunkan sebuah koin sebanyak 2 kali. Tadi kita lihat bahwa sebuah koin itu pasti memiliki muka angka dan muka gambar. Nah, ketika saya lantunkan sekali lagi, maka ada hasil yang kedua. Ketika hasil pertama muncul angka, di dalam hasil lantunan yang koin kedua mungkin terjadi 2 kali lagi, 2 kemungkinan lagi di koin yang kedua, yaitu ada angka sama gambar. Kalau tadi di ruang sampel untuk koin hanya angka atau gambar, kalau di sini titik sampelnya kita kawinkan hasil pertama dan kedua, yaitu angka-angka dan angka gambar. Ini diperoleh dari mana? Dari hasil pelantunan koin pertama dan koin kedua. Ini angka-angka dan angka gambar. Nah, ini seperti pohon, ini cabangnya, itu maksudnya namanya diagram pohon. Tapi nggak berhenti di sini. Ketika di koin pertama dilantunkan kita dapatin gambar, hal ini pun terjadi yang sama, yaitu ada angka dan gambar. Gitu. Jadi di hasil kedua ini bukan saya melihat koin itu cuma ada angka sama gambar, enggak. Tapi kenapa di sini jadi 4 tadi? Ketika di hasil pertama angka, hasil kedua juga mungkin angka gambar. Dan juga ketika yang hasil pertama adalah gambar, maka hasil kedua juga ada kemungkinan angka sama gambar. Jadi itu maksudnya di cabang kedua, di hasil kedua itu ada 4 titik.
Dan karena di hasil kedua ada 4 titik, maka titik sampel saya jadinya ada 4. Tidak sama seperti di koin pada saat saya melantunkan sebuah koin. Sehingga ruang sampelnya, tadi ya dibilangnya ruang sampel itu dilambangkan oleh T. Karena T itu berupa himpunan, maka saya harus melambangkan dengan kurung Kurowa, yaitu isinya ada angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Ini adalah alat yang pertama. Jelas ya? Nah, alat yang kedua ini ada yang namanya tabel. Cuman tabel ini agak ribet kalau misalnya percobaannya diulang berulang kali, sebanyak 10 kali. Itu sudah mulai ribet menggunakannya. Lebih mudah menggunakan pohon. Kenapa? Kalau pohon dia kita tinggal tambah cabangnya aja. Tapi kalau tabel kita kekurangannya, percobaannya sama ya saya buat. Tadi kita tahu bahwa ini tabelnya. Hasil pertama itu mungkin muncul angka gambar, hasil kedua itu mungkin muncul angka gambar. Nah, dari sini yang tadi saya bilang keribetan kalau menggunakan tabel. Kalau yang 10 kali gimana? Hasil ketiga ditaruh di mana? Hasil keempat ditaruh di mana? Itulah kekurangan dari tabel. Tapi lihat, dia lebih mudah terlihat hasilnya, yaitu saya tinggal kawinkan hasil pertama hasil kedua, angka-angka, gambar angka, angka gambar, dan gambar-gambar. Sehingga ruang sampelnya masih sama seperti tadi, ada angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Gitu. Ya. Yang tabel gampang sih terlihatnya. Hanya saja ketika percobaannya terlalu banyak dilakukan berulang kali, agak ribet gitu. Gimana? Jelas ya? Nah, terus gimana cara menghitung peluang dari suatu kejadian? Peluang dari suatu kejadian adalah pengukuran akan kemungkinan terjadinya kejadian A yang dilambangkan dengan PA. Nah, ada dua cara, yaitu yang frekuensi relatif, yaitu perbandingan antara frekuensi kejadian A, yaitu CNA-nya, terhadap percobaan yang dilakukan, yaitu NT-nya. Yang kedua adalah peluang teoretik, perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin, atau ruang sampel. Jadi kalau yang teoretik ini sudah tahu ruang sampelnya seperti apa. Sedangkan yang relatif itu adalah kalau misalnya ruang sampelnya kita belum tahu, kita masih coba mendata. Tapi satu yang harus ingat, baik peluang frekuensi relatif maupun teoretik, yaitu peluang dari suatu kejadian itu hanya antara 0 dan 1 nilainya. 0 itu adalah untuk kejadian yang tidak mungkin terjadi, seperti misalnya peluang orang yang sudah meninggal 10 tahun hidup kembali gitu. Diseremkan ya. Itu nggak mungkin terjadi, maka peluang kejadian seperti itu adalah 0. Dan kalau 1 itu adalah peluang yang pasti terjadi, yaitu misalnya peluang seorang yang hidup itu pasti mati, itu mati pastinya 1 ya, semua orang yang hidup pasti mati, maka peluangnya adalah 1. Nah, kalau kejadian-kejadian yang biasanya, itu biasanya antara 0 dan 1 gitu, nggak pernah kurang dari 0, jadi kita dapat peluang nilainya negatif, nggak pernah. Dan peluang itu lebih besar dari 1 juga nggak pernah, karena 1 aja udah pasti terjadi gitu. Kalau lebih dari 1 apa yang artinya, kan nggak ada. Seperti itu ya.
Jadi baik yang frekuensi relatif maupun teoretik, nilainya pasti antara 0 dan 1. Antara 0. Kita lihat untuk peluang frekuensi relatif, contohnya seperti apa. Misalnya gini, pada hari pertama kuliah, dosen bertanya kepada 25 mahasiswa yang dipilih secara acak. Yang dicatat adalah jenis kelamin dan apakah mereka sudah mengenal algoritma sebelumnya. Gitu. Nah, ini adalah yang frekuensi relatif. Kenapa? Karena hasil ini bergantung dengan data yang dimilikinya. 25 mahasiswa ini bisa kita tambah, bisa kita kurangi. Tergantung penelitinya saja. Gitu. Nanti hasil jenis kelamin apa saja yang tercatat, tentang pengetahuan algoritmanya apa saja, itu juga ya relatif dari percobaan ini. Itu maksudnya frekuensi relatif. Nah, ketika ditanyakan bagaimana menggambarkan percobaan ini, yang kedua, bangun diagram pohonnya dari percobaan ini. Maka ketika saya disuruh menggambarkan percobaan ini, saya akan menuliskannya adalah bahwa jenis kelamin itu memang cuma 2 kemungkinannya, yaitu laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki saya lambangkan L, perempuan saya lambangkan P. Berdasarkan pengetahuan algoritma juga ada 2 tadi, untuk mengetahui sebelumnya dan tidak mengetahui sebelumnya. Untuk mengetahui sebelumnya saya tahu saya lambangkan S, dan tidak mengetahui sebelumnya saya lambangkan B. Maka kalau saya buatkan tabel percobaan ini, untuk pengetahuan saya punya 2 kemungkinan, untuk jenis kelamin saya juga punya 2 kemungkinan. Sehingga kita bisa lihat di sini bahwa titik sampel yang mungkin terjadinya ada 4. Sudah tahu laki-laki, maksud saya sudah tahu mengetahui algoritma sebelumnya dan dia laki-laki. Sudah tahu sebelumnya tentang algoritma dan dia adalah perempuan. Ini belum tahu sebelumnya tentang algoritma dan dia laki-laki, dan ini belum tahu sebelumnya dan dia adalah perempuan. Jadi ruang sampelnya ada. Nah, tadi pertanyaan keduanya gimana diagram pohonnya? Maka tadi berdasarkan pengetahuan ada 2 kemungkinan, mengetahui dan belum mengetahui, sama seperti koin yang tadi. Nah, kalau di dalam koin yang tadi, karena tadi satu koin dilantunkan 2 kali, maka pada saat hasil keduanya adalah tentang koin lagi. Tapi kan ini bukan. Tentang yang keduanya adalah tentang jenis kelaminnya. Pada orang yang sudah mengetahui itu mungkin ada 2. Mungkin laki-laki yang sudah tahunya atau yang perempuan yang sudah tahunya. Sehingga titik sampelnya adalah SL dan SP. Begitu juga yang belum mengetahui, ada kemungkinan 2 yang ngelakuinnya, yaitu laki-laki dan perempuan. Itu titik sampel itu BL dan BP. Maka ruang sampelnya SL, SP, BL dan BP. Itu hasil menerapkan diagram pohon terhadap percobaan yang frekuensinya relatif. Nah, ketika pertanyaannya saya lanjutkan, jika diketahui hasil wawancaranya seperti ini, bahwa ada 8 orang laki-laki yang sudah mengenal algoritma, perempuan ada 9, yang belum mengenalnya laki-laki ada 6, dan perempuan ada 2. Tentukan peluang dari setiap titik sampel dari nomor 2. Ini peluang kejadian ya maksudnya ya. Jika akan secara acak dipilih dari 25 mahasiswa pilihan tersebut, jadi dari 25 mahasiswa dipilih secara acak, kemudian dari 25 itu saya pilih lagi secara acak, tentukan peluang terpilihnya seorang laki-laki. Dan yang terakhir adalah pertanyaannya,
dari 25 mahasiswa yang terpilih secara acak itu, tentukan peluang ketika saya akan pilih lagi seorang, tentukan peluang terpilihnya seorang perempuan dan dia belum mengetahui algoritma. Maka dari data tabel yang di atas ini, kita bisa menghitung peluangnya dengan cara karena yang laki-laki yang sudah mengenal adanya 8 dan tadi kita tahu jumlah seluruhnya adalah 25, maka peluang sudah mengenal dan jenis kelaminnya adalah laki-laki itu 8/25. Untuk yang perempuan sudah mengenal dan dia adalah perempuan 9/25. Kenapa semuanya per 25? Karena tadi jumlah dari percobaan mahasiswa yang diambilnya adalah sebanyak 25. Nah, makanya ini namanya frekuensi relatif. Ketika saya punya 100, maka dibaginya dengan 100. Gitu. Saya punya 1000 mahasiswa, ya dibaginya 1000. Gitu. Ini percobaannya antara yang satu dengan yang lain mungkin akan berbeda. Mungkin pada saat saya menemukan mahasiswanya yang berjenis kelamin mungkin jumlahnya berbeda, atau bahkan untuk yang masalah pengetahuannya mungkin berbeda gitu ya. Jadi yang frekuensi relatif ini untuk setiap percobaan mungkin berbeda, tapi kita bisa buat menghitung peluang seperti ini. Nah, tadi ini adalah peluang dari titik-titik sampelnya. Pertanyaan berikutnya adalah berapa peluang terpilihnya seorang laki-laki. Nah, kalau di sini berarti saya nggak peduli tentang pengetahuannya. Yang saya pedulikan tentang jenis kelamin laki-laki atau perempuannya. Sehingga untuk mengetahui jenis kelamin laki-laki atau perempuan ini, kita jumlahkan dulu. Yang laki-laki ada 14, yang perempuan ada 11. Nah, karena tadi yang ditanyanya adalah laki-laki dan diambil dari 25 mahasiswa, maka peluang terpilihnya laki-laki itu adalah 14/25. Itu aja. Banyaknya kejadian yang mungkin dibagi dengan jumlah percobaan. Tapi gimana tadi yang pertanyaan kelima? Perempuan dan belum mengenal algoritmanya, berarti bagian sini itu perempuan dan belum mengenal algoritmanya, yaitu 2/25 seperti itu ya. Ini adalah sekalian saya mencoba menjawab tugas yang diberikan ya, walaupun beda ceritanya, tapi maksudnya beda percobaannya. Kalau yang kemarin tentang anak TK ya, kalau ini tentang algoritma, tapi sama aja ya ceritanya. Bagaimana menghitung peluangnya, maksud saya bagaimana cara mengenal angka-angka yang ada di sini, maksud saya. Jelas ya bagaimana menghitung peluang frekuensi relatif. Nah, sekarang kita masuk ke peluang teoretik. Nah, untuk peluang teoretik ini sebenarnya yang biasa kalian lakukan. Misal saya punya sebuah koin dan dadu yang dilantunkan bersamaan sebanyak sekali. Perintahnya sama seperti yang tadi. Gambarkan percobaan ini, tentukan semua titik sampel dari percobaan ini, tentukan semua peluang dari titik sampelnya. Mata dadu genap dan kemunculan mata dadu ganjil, dan pada koin muncul muka angka. Nah, kalau seperti ini maka kita nggak perlu tahu berapa kali dilakukan percobaannya, kita nggak perlu tahu angka muncul berapa kali, gambar muncul berapa kali. Secara teoretik tadi bahwa koin itu ada dua muka, yaitu angka dan gambar. Maka tanpa saya tahu berapa kalinya,
langsung saya bisa menentukan bahwa ruang sampel dari koin itu ada angka dan gambar gitu. Kalau yang fungsi relatif tadi enggak, saya memperhatikan jumlah kemunculan kejadiannya. Kalau yang ini saya pukul rata bahwa angka 1, gambar 1 gitu ya. Jadi banyaknya titik sampel di koin itu ada 2, sedangkan dari dadu peroleh ada 6, yaitu ada 6 sisi dan nilainya adalah mata dadu 1, 2, 3 sampai 6. Maka dari sini kita punya ruang sampel dadunya itu ada sebanyak titik sampelnya ada 6. Nah, tadi koin dan dadu itu dilantunkan bersamaan. Kalau koin dan dadu dilantunkan bersamaan, untuk tahu berapa hasil sebenarnya ruang sampel yang mungkin terjadinya, bisa memanfaatkan aturan MN. Di sini bisa dibaca sendiri ya. Jika suatu operasi dapat dilakukan dengan M cara dan untuk tiap cara ini operasi kedua dapat dikerjakan dengan N cara, maka kedua operasi itu dapat dikerjakan secara bersamaan dengan N cara. M dikalikan N maksudnya. Jadi di sini tadi saya punya sebuah koin dan satu buah dadu. Yang koin ada 2, kemungkinan yang dadu ada 6. Maka menurut aturan MN, percobaan ini akan memiliki 12 ruang sampel. Kita coba lihat. Nih, dari koin muncul angka gambar, dari dadu muncul muka 1 sampai 6. Ketika kita kawinkan hasilnya seperti ini, maka ruang sampelnya ada 12 gitu ya. Jadi aturan MN tadi bisa buat kita sebagai pedoman bahwa jumlahnya benar atau enggak. Tadi perintah berikutnya adalah tentukan peluangnya. Maka kalau menggunakan peluang teoretik itu kita pasti menganggapnya semuanya adalah 1 gitu kemunculannya. Saya nggak lihat lagi berapa kali mereka muncul, saya pukul rata semuanya 1, sehingga semua titik sampel yang ada di sana memiliki peluang yang sama, yaitu 1/12. Kalau tadi beda ya, bergantung kemunculannya. Kalau ini enggak gitu, semuanya dihitung cuma sekali munculnya, dibagi 12 dari mana? Tadi dari ruang sampelnya. Tadi pertanyaan berikutnya muncul muka dadu genap. Baik kamu memperhatikan kemunculan di koin ada angka atau gambar atau tidak, maka jumlahnya akan sama saja. Nah, di sini saya tidak memperhatikan kemunculan angka percobaan si koinnya. Saya hanya fokus ke dadu. Maka genap itu adalah muka 2, 4, dan 6. Maka jumlah dari titik sampelnya ada 3. Maka peluangnya adalah 3 dibagi 6. 6-nya kenapa? Itu dari dadunya gitu. Beda halnya kalau saya memperhatikan keduanya, muncul ganjil dan dadunya adalah angka, maka ganjil dan angka itu A1, A3, dan A5. A-nya adalah angka, 1, 2, 3, 5-nya adalah ganjilnya di dadu. Maka banyaknya kejadiannya ada 3, maka peluang dari Y-nya adalah 3/12. Kenapa kalau yang tadi bagi 6, yang ini bagi 12? Karena kalau yang di sini tadi saya bilang bahwa di sini saya hanya peduli terhadap munculnya dadu, maka ruang sampelnya hanya dadu saja. Kalau yang ini yang disuruh dilihat adalah dadu dan koin, maka tadi ruang sampelnya menggunakan yang 12.
sebenarnya ini juga bisa kamu lihat dari yang tabel sebelumnya, yaitu lihat yang hasil dadu sama koinnya. Hasilnya akan sama aja setengah, karena tadi pakai aturan MN, tinggal dikali 2 gitu, jadinya setengah, seperti itu. Nah, kita lihat aturan MN untuk yang nomor 5. Misalnya saya, berapa ya titik sampelnya? Saya nggak tahu nih titik sampelnya seperti apa. Kita terapkan saja aturan MN-nya. Tadi yang ditanyakan adalah muncul angka pada koin, maka 1 M-nya. Muncul mata dadu ganjil pada dadu itu ada 3, angka 1, 3, dan 5. N-nya berarti adalah 3. Maka menurut aturan MN itu akan 3 titik sampel tentang munculnya angka dan dadu ganjil ini. Oleh karena itu ruang sampelnya tadi 12, maka peluangnya adalah 3 dibagi 12, sama aja ya. Jadi aturan MN ini bermanfaat sekali ketika kalian di dalam percobaan yang teoretik dan tidak tahu gitu bagaimana cara menentukan titik sampel. Bisa kalian manfaatkan aturan MN ini. Aturan MN juga ada yang namanya permutasi. Ini biasanya dipakai ketika kalian disuruh menyusun benda-benda, tapi dalam prosesnya setiap susunannya diperhatikan. Artinya kalau saya punya susunan A dan B itu tidak sama dengan B dan A, gitu ya. Kan kadang-kadang kalau misalnya saya mau milih ketua kelas nih sama bendahara, ketua kelasnya Amir dan bendaharanya Sita, dengan ketua kelasnya Sita dan bendaharanya Amir, itu kan 2 hal yang berbeda ya. Nah, itu adalah kejadian permutasi. Nah, bagaimana kalau kejadiannya seperti itu? Banyak kejadiannya itu bisa dihitung dengan NTR. Ini adalah banyaknya benda yang berlainan akan disusun sebanyak R gitu. Nah, cara menghitungnya adalah N faktorial dibagi N min R faktorial. Ini N dikurangi R dulu baru difaktorialkan. Apa itu faktorial? Faktorial N faktorial itu adalah N dikali N min 1 kali N min 2 kali 3 sampai kali 3, 2, 1. Jadi kalau saya punya 3 faktorial itu sama dengan bagaimana cara menghitungnya? 3 kalikan 2 kalikan 1. Kalau 4 faktorial ya 4 kalikan 2 kali 3 kali 2 kali 1. 5 faktorial ya tinggal 5 kalikan 4 faktorial gitu. Nah, cuman di sini ada ketentuan kalau 0 faktorial itu sama dengan 1 ya. Itu mah definisi. Kita coba kasus permutasi. Contohnya, jika seorang penjual es krim menyediakan 4 rasa, yaitu coklat, vanila, stroberi, dan mint. Anggaplah kalau coklat itu warnanya vanila warnanya putih, stroberi warnanya merah, dan mint warnanya hijau. Maka kalian bisa membayangkan ada warna di sana. Kalau mau 4 rasa juga silahkan saja, cuman saya lebih ingin kalian membayangkan warna. Jika seorang akan membeli sebuah es krim dengan scoop es krim, dengan 2 scoop es krim, setiap rasa hanya bisa dipilih 1. Ini asumsi dari pertanyaan ya. Tentukan susunan rasa yang mungkin terjadi. Kalau yang nggak kebayang es krim itu seperti apa, ini gambar es krimnya ya. Es krimnya maksud saya seperti ini. Dia disusun ke atas. Satu rasa hanya boleh dipilih sekali. Berarti dalam kondisi ini saya mungkin bisa memilih coklat dan vanila seperti yang ada di gambar. Tapi mungkin orang lain milihnya vanila kemudian coklat dulu. Itu kan dari warna saja sudah berbeda tadi ya, atau dari rasa juga mungkin akan berbeda. Nah, berarti karena susunannya coklat vanila dan vanila coklat itu adalah 2 hal yang berbeda, maka kita bisa manfaatkan tadi yang namanya permutasi, yaitu
ada 4 rasa, berarti N-nya adalah 4, akan dipilih 2. R-nya adalah 2. Kenapa N-nya cuma 4? Kan bisa aja saya mau coklat-coklat. Tapi kan tadi di sini ada aturan bahwa setiap rasa hanya bisa dipilih 1 kali, maka N-nya tetap 4. Ya. Saya tinggal terapkan ke permutasinya, yaitu 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 faktorial, yaitu 4 faktorialnya adalah 4, 3 kali 2 kali 1, atau saya bilang 2 faktorial, dan di bawah ini 4 dikurangi 2 adalah 2, difaktorialin jadi 2 faktorial. Kalau kalian suka main coret-coret ya, ini 2 faktorial sama 2 faktorial dicoret, jadi hasilnya adalah 12. Kalau misalnya ada yang nanya, Bu, rasanya jangan dipilih 1 kali dong, bisa berapa kali? Itu gimana caranya? Nah, mungkin kalau pakai stream nggak kebayang, ini saya gambarkan dalam bentuk buku. Ada 8 buku nih, mau ditaruh lemari belajar, misalnya gitu. 8 bukunya warna dengan gambar seperti ini. Ada 3 biru, 2 merah, dan 3 kuning. Ini kalau tadi pikirannya adalah bahwa kalau misalnya rasanya bisa milih lebih dari 1 kayak gimana. Nah, seperti ini. Ini mau disimpan ke dalam lemari. Gimana ya? Berapa susunan yang mungkin terjadinya ya? Kan biru 1, biru 2, biru 3. Ketika saya susun saja itu ada berapa kemungkinan gitu. Maka untuk yang seperti ini itu sama dengan cerita menyusun N benda, dan diantaranya ada N1 jenis pertama, N2 jenis kedua, dan NK jenis kekal. Banyak susunan yang mungkin terjadinya itu N faktorial dibagi dengan N1 faktorial dikali N2 faktorial sampai NK faktorial. Karena tadi diketahui ada 8 buku, warna biru ada 3, warna merah ada 2, dan kuning 3, maka masukkan ke dalam formula, saya punya hasilnya adalah ada kemungkinannya 560 susunan buku. Gitu. Ini titik sampelnya ada sebanyak 560. Kebayangannya kalau kita harus menggunakan diagram pohon, ternyata cabangnya ada 560. Gunanya kalau kita nggak perlu titik sampelnya, tapi kita cukup mengetahui banyaknya titik sampelnya berapa, karena kan peluang juga sebenarnya titik sampelnya nggak terlalu butuh ya, itu hanya untuk jalan visualisasi aja ruang titik sampelnya seperti apa. Jadi kalau nggak butuh titik sampel kita bisa hitung salah duanya ya, karena tadi ada aturan MN, yang keduanya adalah permutasi gitu, 560 susunan. Oke. Yang berikutnya ada kombinasi. Kombinasi ini beda dengan permutasi, yaitu kalau A dan B dengan B dan A itu adalah dianggap sebuah titik yang sama. Ini maksudnya seperti apa? Jadi kalau misalnya ketika saya mau milih orang nih, yuk yang bisa ikut dengan saya cuma 2 orang, saya kayak gitu. Lalu terpilih si A dan si B. Yang ikut siapa? A dan B kan ya? Atau kalau misalnya kepilih B sama A, siapa? Maka yang ikut ya tetap A sama B ya. Mau yang pilih AB, yang kepilih BA, itu sama aja, orang-orangnya itu aja gitu. Jadi susunan itu tidak ngaruh. Itu maka kalau ada kondisi seperti itu maksudnya kombinasi. Bagaimana cara menghitungnya? Kalau saya punya N benda yang berlainan, mau saya susun sebanyak R sekali, itu saya hanya tinggal ini sama-sama lambang kombinasi ya,
ada buku yang menuliskan seperti ini, ada buku yang menuliskan seperti ini, sama aja. Cara ngitungnya adalah n faktorial dibagi dengan r faktorial dikali n min r faktorial ya. Bedanya di sini ya. Ini untuk ya tadi mengurangi yang urutan yang sama. Kita lihat aja contohnya langsung. Sama-sama tukang es krim nih. Ada 4 rasa, yaitu coklat, vanilla, strawberry, mint. Kalau tadi saya ditanya susunan yang mungkin dibeli oleh seseorang, kalau ini saya cuma pilihan rasanya. Nah, kalau pilihan rasa dengan susunan tadi kan, kalau susunan ini gambarnya, kalau susunan kan saya punya coklat vanilla dan vanilla coklat, itu dari warna saja sudah terlihat beda ya. Tapi kalau misalnya pilihan, saya pilih coklat vanilla atau vanilla coklat, yang dipilih mana? Ya itu juga ya, sama kayak orang yang tadi bilang ke saya gitu. Nah, di sini tidak peduli susunannya. Dia cuma memilih apa nih? Oh, coklat vanilla atau vanilla coklat, yang kepilih siapa, ya itu juga. Maka susunan di sini tidak diperhatikan. Oleh itu saya menggunakan rumus kombinasi. N-nya ada 4, R-nya ada 2. Hati-hati di sini, setiap rasa hanya bisa dipilih 1 kali. Maka masukkan rumus kombinasi, hasilnya 6. Jauh ya, dengan angka yang sama 4 dan 2. Kalau tadi permutasi 560, dimasukkan ke kombinasi hanya 6. Karena saya tidak memperhatikan susunannya. Oke. Ya, jadi bisa pakai aturan MN bergantung dengan kondisi ya. Kapan pakai MN, kapan pakai permutasi, kapan pakai kombinasi. Nah, kalau misalnya lupa nih harusnya pilih yang mana, ya jalan satu-satunya adalah gambarkan titik sampelnya seperti apa. Itu paling gampang. Oke. Ini adalah cara-cara untuk menentukan banyaknya titik sampel dari suatu kejadian atau percobaan. Kita lanjutkan ke hubungan yang mungkin dari suatu kejadian. Yang pertama ada gabungan, dilambangkan seperti U kayak gini. Ingatnya gabungan, jadi gambarnya kayak gini ya. A gabung B itu apa? Itu adalah kejadian yang mengandung semua unsur yang A atau yang B gitu. Kalau atau, ingat di logika matematika, A saja benar, B saja juga benar, A dan B juga, kalau dua-duanya juga benar ya. Itu kalau atau. Nah, kalau irisan digambangkan dengan seperti N, seperti ini ya, irisan gitu. Jadi ada N kayak gini, A iris B dibacanya. Ini apa? Ini adalah kejadian-kejadian yang termasuk A dan B. Ingat, di logika matematika kalau dan itu berarti harus dua-duanya benar. Berarti ada di A dan ada di B. Seperti itu. Ini komplement. Nah, ini yang tadi dilambangkan A pangkat C seperti ini. Nah, ini saya punya simulasinya. Kalau saya punya sebuah ruang sampel seperti ini. Ini ada si A, kejadian A. Ini ada kejadian B seperti ini. Maka yang mana yang gabungannya? Gabungan itu semuanya nih yang diwarnain. Itu gabungannya ada di A, ada di B, dan di sini kita lihat ada yang beririsan seperti ini. Nah, mereka disebutnya sekali satu warna aja nih. Di B aja disebutkan pada saat di B aja atau pada saat di A saja. Nah, kalau yang irisan yang tadi kesebut di dua-duanya. Sedangkan yang komplement, nanti yang komplement. Ya, kita perdalam dulu untuk yang gabungan dan irisan ini.
Untuk aturan gabungan, jika irisannya tidak kosong atau gambaran yang seperti ini tadi, maka untuk menghitung peluang gabungan dari kejadian A dan B yang sembarang, itu adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang irisan A dan B. Ya, kenapa dikurangi? Karena tadi irisan itu dia menyebutkan 2 kali, berarti kan ada kejadian yang disebutkan di A ada, di B juga ada. Maka untuk yang irisan kita harus buang gitu sekali. Itu gabungan. Sedangkan kalau nggak ada irisannya, itu disebutnya adalah kejadian saling lepas. Jika A dan B sama dengan irisan A dan B sama dengan himpunan kosong, itu disebutnya saling lepas. Maka kalau himpunan kosong, ininya nggak ada, nilainya 0. Maka ini gambarannya, rumusnya jadinya seperti ini. Ini mah jelas ya, karena kan nggak ada irisannya, ngapain dikurangin? Itu pasti kalau dikurangin juga dikurangin 0, jadi nggak guna juga. Contoh gabungan ada irisannya, sebuah dadu dilanjutkan sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu bernilai ganjil atau mata dadu yang habis dibagi 3. Maka untuk yang seperti ini kita tuliskan dulu untuk tiap kejadiannya. Kalau saya misalkan C adalah kejadian munculnya mata dadu bernilai ganjil, maka C itu adalah tadi 1, 3, 5. Kenapa nggak ada 7? Karena di dalam pikiran kita dadu itu cuma punya 6 sisi, berarti maksimalnya ada angka 6 ya. Jadi 135, maka peluangnya 3/6. Kenapa? Tadi muka dadu itu ada 6, maka ruang sampelnya ada 6, jadi 3/6. Yang ditanya bukan itu, bernilai ganjil atau yang habis dibagi 3. Maka satu lagi, untuk kejadian misalnya D adalah kejadian munculnya dadu yang habis dibagi 3. D itu ada 3 dan 6. Maka peluang D itu adalah 2/6. Nah, kita lihat nih, ternyata di antara C dan D itu ada titik sampel yang muncul sama, yaitu angka 3. Maka kita di sini ada irisan, yaitu C diiris D itu sama dengan angka 3. Peluang irisannya itu adalah 1/6. Kok 1/6? Ya tetap aja yang kita lihat adanya terhadap sebuah dadu. Karena irisannya ada angka 3, ini bukan banyaknya 3 ya, tapi angkanya 3, yaitu isinya sebanyak 1 dibagi ruang sampelnya, yaitu ruang sampel dadu itu sebanyak 6. Maka yang ditanyanya itu adalah peluang munculnya mata dadu bernilai ganjil atau mata dadu yang habis dibagi 3, maka saya akan gunakan formula gabungan yang ada irisannya, yaitu yang ada pengurangnya. 3/6 dari sini ditambah 2/6 dikurangi dengan irisannya, sehingga kalau digabungkan proses ini akan peluangnya jadi 4/6. Kalau yang contohnya saling lepas, di sini saya punya dadunya ganjil dan yang habis dibagi 4 gitu. Yang ganjil tadi C adalah kejadian munculnya mata dadu ganjil, ini tadi sudah. Nah, sekarang yang ada kejadian baru nih, E adalah kejadian mata dadu habis dibagi 4. Isinya hanya angka 4. Yang di sini 135, yang di sini 4 aja. Tidak ada irisannya ya. Maka C diiris E itu adalah himpunan kosong. Kalau himpunan kosong, peluangnya adalah 0. Karena kan banyaknya himpunan kosong ada 0, dibagi dengan 6 ya 0. Karena itu
Kalau yang muncul ganjil atau habis dibagi 4 yaitu 3/6 ditambah 1/6, ya hasilnya 4/6. Ya, jelas ya kapan harus dikurangi dengan irisan, kapan tidak. Yang dikurangi dengan irisan kalau kejadiannya bukan kejadian saling lepas. Kalau yang nggak dikurangi irisan adalah kejadian yang saling lepas, yaitu yang tidak ada irisannya. Mudah-mudahan sampai sini jelas ya. Kita lanjutkan aturan komplemen nih. Kalau saya punya sebuah ruang sampel seperti ini, lalu ada kejadian A seperti ini komplemennya. Semua yang ada di dalam T tapi bukan di A. Maka kalau kita lihat seperti ini, kalau kita gabungin ternyata itu A ditambah A komplemen ditambahkan A itu jadi semuanya, jadi si ruang sampelnya. Oleh karena itu peluang A ditambahkan peluang A komplemen itu pasti akan sama dengan si peluang dari ruang sampelnya, yaitu nilainya 1. Itu gunanya kejadian komplemen. Ini contohnya. Nah, ini yang kemarin bermasalah antara dan bersyarat. Nah, kalau dan di irisan, kalau bersyarat itu bukan irisan, beda lagi. Di sini dibilang bahwa peluang bersyarat B bila A diketahui dinyatakan dengan P B garis A seperti ini. Ini artinya peluang B bersyarat A. Beda ya sama dengan beda sama dan. Kemarin di tugas banyak sekali yang kesulitan dalam membedakan antara kejadian A dan B dengan B bersyarat A. Ini rumusnya adalah peluang A irisan B dibagi dengan yang peluang syaratnya. Bila peluang A-nya lebih besar dari 0. Jelas ya, nggak boleh dibagi 0. Ini contohnya apa sih? Saya sama kayak kalian bisa masuk ke Unikom jika, kan ada jika kalian sudah menempuh ujian saringan masuk, misalnya seperti itu, atau lulus di ujian saringan masuk. Nah, itu kan kejadian-kejadian yang bersyarat, bukan kalian masuk ke Unikom dan sudah enggak gitu kan, tapi jika sudah mengikuti ujian saringan masuk, itu yang kejadian-kejadian yang bersyarat gitu. Jadi beda sama yang irisan tadi dan yang tadi ya. Kita lihat saja ke contohnya. Ini saya gunakan yang tadi 25 mahasiswa tadi. Ini juga datanya masih yang sama. Nah, pertanyaannya adalah jika seseorang perempuan terpilih dengan syarat sudah mengetahui algoritma sebelumnya, maka jelas ini adalah kejadian bersyarat ya. Maka yang harus kita lakukan adalah saya misalkan dulu W adalah kejadian terpilihnya perempuan, S adalah kejadian terpilihnya orang yang sudah tahu algoritma. Jadi satu persatu dulu saya definisikan. Maka soalnya tadi adalah kejadian terpilihnya perempuan dengan syarat sudah mengetahui algoritma sebelumnya, itu akan jadi W bersyarat S seperti ini. Saya masukkan ke dalam rumusnya P W irisan S dibagi dengan si PS-nya. 9/25 kan tadi udah ya.
Kita tinggal baca dari tabelnya, 9-nya adalah banyak wanita yang sudah tahu, 25-nya adalah jumlah si ruang sampelnya, sedangkan PS ini adalah 17 itu adalah banyaknya yang sudah tahu dibagi dengan 25, sehingga peluang terpilihnya wanita dengan syarat sudah tahu algoritma sebelumnya itu hanya 9/17 gitu. Nah, kejadian peluang bersyarat itu biasanya digunakan untuk menentukan dua kejadian saling bebas atau tidak. Hati-hati, ini saling bebas, bukan saling, tadi mah saling lepas, sekarang ini saling bebas. Dua kejadian saling bebas itu jika dan hanya jika peluang B bersyarat A itu sama dengan peluang B, atau peluang A bersyarat B itu sama dengan peluang A. Itu saling bebas. Maka kalau saya tadi substitusi ke dalam persamaan yang tadi, peluang A, dua kejadian saling bebas itu ketika peluang A diiris B itu sama dengan peluang A dikali peluang B gitu. Contohnya kayak gimana? Ini saya punya koin 1 dan koin 2. Jadi ya, menggunakan aturan Fn, saya bisa dapatkan adalah 1/4 untuk menentukan si peluangnya. Saya ulangi. Ketika hasil lantunan 2 koin, jika M adalah munculnya angka, N adalah munculnya gambar pada koin 2, apakah kejadian ini saling bebas? Maka peluang dari M itu satu koinnya 2, maka setengah. N itu peluang muncul gambar dari koin kedua juga setengah. Maka PM dan PN-nya diirisnya ini adalah 1/4. Kita lihat kalau PM dikalikan PN-nya, yaitu setengah kali setengah juga 1/4. Ini yang memperlihatkan bahwa ini adalah dua kejadian saling bebas. Kalau lihat di dalam bahasanya, kemunculan angka pada koin 1 dan pada koin 2 itu tidak saling mempengaruhi, betul? Ketika saya lantunkan sebuah koin, dua buah koin secara bersamaan, itu nggak ada aturannya koinnya pegangan gitu. Yang artinya kalau pegangan, ketika satu muncul angka, yang satunya juga pasti muncul angka. Itu kan nggak kayak gitu ya. Koinnya ya lepas gitu aja. Ketika saya lantunkan, bebas koinnya muncul apa saja. Tidak saling berhubungan. Sehingga ini adalah kejadian saling bebas. Itu kalau dalam bahasanya. Kalau dalam perhitungannya kita perlihatkan bahwa peluang M diiris N dan peluang M kali peluang N itu sama hasilnya. Nah, contoh yang kejadian tidak saling bebas apa? Ya tadi, yang hasil wawancara tadi. Ini kita punya seperti ini. Kita lihat ya. Misalnya saya pengen memilih dari 25 ini, yang ditanya adalah tentukan terpilihnya laki-laki dan sebelumnya sudah mengetahui algoritma. Maka lagi-lagi diawali dengan pemisalan dulu ya. Orang kan nggak tahu L itu apa, S itu apa. Jangan-jangan L itu adalah lama gitu kan. S itu adalah sebentar gitu kan, bisa aja seperti itu orang. Maka kita kasih tahu dulu sama pembaca, L itu apa? L itu kejadian terpilihnya mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki. S-nya itu adalah terpilihnya mahasiswa yang sebelumnya sudah tahu tentang algoritma. Maka pertanyaan tadi, laki-laki dan sudah mengetahui algoritma itu akan dan ya, jadi L diiris S. Maka ini adalah kejadian tadi L diiris S, sehingga peluangnya adalah 8/25, ya kan?
jelas ya, ini mah tadi juga udah ya. Tapi kita lihat bahwa ternyata peluang L dikali peluang S, ini peluang ini L-nya, jumlah L-nya, ini adalah jumlah S-nya, itu adalah segini. Dan 8/25 itu tidak sama dengan 238/625. Ini adalah salah satu contoh yang kejadian tidak saling bebas. Gitu. Ya. Jelas ya? Hanya tinggal buktikan peluang A irisan B apakah sama dengan peluang A dikali peluang B. Jika iya, maka dia adalah kejadian saling bebas. Jika tidak, maka dia kejadian tidak saling bebas. Hanya seperti itu saja. Nah, peluang bersyarat ini itu adalah yang paling suka digunakan ketika kalian mau mengklasifikasikan suatu entah benda, entah orang, ataupun apa gitu ya. Misalnya saya punya ada binatang nih, saya kakinya 4, bunyinya miau, dia berambut, kemudian kalau di malam hari matanya bercahaya, misalnya seperti itu binatang apa ya? Dan kalau manusia langsung tahu itu kucing gitu. Tapi kalau mesin untuk tahu itu apa, maka kita harus kasih tahu nih peluang-peluang dari itu adalah kucing, itu adalah rakun, itu adalah anjing, misalnya kayak gitu. Itu dengan cara ya ini Bayesian rules ini. Kita lihat tadi di peluang bersyarat itu, misal saya punya sebuah ruang sampel. Ruang sampel itu ternyata terbagi dengan 3 kejadian yang saling bebas. Ada T1, T2, T3. Tadi misalnya ini adalah suaranya, bisa mengeong, bisa guguk gitu. Yang ini tadi kakinya 4 atau 2 gitu. Yang ini adalah tentang rambutnya. Ternyata ada yang berambut, ada yang berbulu, misalnya gitu binatang itu. Nah, ini adalah si kejadian yang terlihatnya. Ternyata tadi dia mengeong, kakinya 4 dan dia berambut gitu kan. Ini kondisinya seperti ini. Nah, saya pengen tahu si A ini sebenarnya siapa sih gitu. Dimana A-nya itu beririsan dengan T1 dan A-nya itu beririsan dengan T2 dan A-nya itu beririsan dengan si T3. Kalau kita lihat dari gambar ini, ternyata A itu adalah hasil gabungan dari irisan-irisan ini, betul? Jelas ya, dari gambar kelihatan ya. Maka ketika kita menghitung peluang dari kejadian A, itu adalah peluang A irisan T1 ditambah peluang A irisan T2 ditambah peluang A irisan T3. Tadi irisan itu kita dapat dari rumus ini. Sehingga PTI irisan A itu adalah PTI dikali PA irisan TI. Kok bukan yang ini Bu, PTI bersyarat A dikali PA, kan PA nya yang dicari, jadi nggak mungkin ininya kali PA ya. Maka peluang TI bersyarat A itu adalah seperti ini. Saya substitusi si A nya tadi seperti ini, jadinya ini adalah rumus Bayes. Kalau kita coba terapkan misalnya ke tadi yang hasil wawancara tadi, tapi saya hanya fokus untuk yang belum tahu algoritmanya. Jenis kelamin jelas ada 2, laki-laki perempuan. Jadi dalam satu ruang sampel itu ada laki-laki dan perempuan. Untuk yang belum tahu algoritmanya, jelas
dia kalau nggak laki-laki ya dia perempuan gitu ya. Misalnya diketahui bahwa tadi dari hasil percobaan ternyata laki-lakinya itu ada 56% banyaknya, dan diketahui juga bahwa seseorang yang belum mengetahui tentang algoritma jika dia seorang laki-laki itu adalah 1/4. Jika dia ada seorang perempuan itu adalah 2/15. Ini kamu bisa hitung dengan cara tadi ya, peluang bersyarat tadi. Maka tentukan peluang terpilihnya seorang laki-laki dengan diketahui dia belum mengetahui algoritma sebelumnya. Jadi yang ditanyakan adalah kondisi di sini. Dia laki-laki, tapi dengan syarat dia belum tahu algoritma sebelumnya. Maka saya misalkan lagi, L adalah terpilihnya laki-laki, W adalah terpilihnya perempuan, B itu adalah terpilihnya orang yang belum mengetahui algoritma sebelumnya. Maka diketahui di soal tadi peluang L itu adalah 56%. Karena laki-laki sama perempuan itu saling komplement, maka saya manfaatkan sifat itu. PW itu sama dengan 1 dikurangi 56. Peluang wanita itu adalah 1 dikurangi 56%, yaitu 44%. Terus juga di soal diketahui peluang belum mengetahui algoritma jika dia laki-laki adalah 1/4, dan peluang belum mengetahui algoritma sebelumnya dengan syarat dia wanita adalah 2/11. Tinggal dimasukkan aja peluang laki-laki dengan syarat dia belum tahu algoritma sebelumnya. Saya masukkan ke rumus saja, maka didapatnya 7/13 gitu. Kalian bisa coba dengan rumus yang biasa, karena kalau yang di sini kan ketahuannya datanya hasilnya akan sama seperti itu. Nah, ini sering dipakai untuk klasifikasi. Ketika saya tadi yang kucing suaranya mengeong, kakinya 4, rambut dia memiliki rambut gitu, apakah dia kucing, rakun, atau anjing gitu. Nah, itu bisa kita manfaatkan Bayesian rules ini. Sekian untuk konsep dasar peluangnya. Jika ada pertanyaan, maka diajukan saja ke grup kelas WA-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.